Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan hasil PLK di Trowulan. Disusun oleh Aisyah, Yuliana AR, Nabila Febriati, Rofiatun Adawiyah, dan guru pembimbingnya ialah Reni Furaida. Kerajaan Majapahit diambil dari nama buah maja dari rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongolia tiba di wilayah bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jawa Patuan, Raja Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolong sehingga memaksa mereka menarik ulang pasukan secara kalang kabut karena mereka berada di teritori asing. Ibu kota Majapahit di Trowulan merupakan kota besar dan terkenal perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Wisna, dan Raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa, maupun Wisnu. Walaupun batu-batu telah digunakan pada candi pada masa sebelum, arsitek Majapahit lah yang paling ahli menggunakan candi di Majapahit berkualitas baik secara geometri dengan memanfaatkan getah, tumbuhan merambat, dan gula merah sebagai perat batu bata. Contohnya seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Di bagian ini saya akan menjelaskan raja-raja Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya, Jayakartanegara, Tribunawijaya Tunggang Dewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kartawijaya, Raja Swardhana, Grisawardhana, Suprawabana, dan Dia Wijayakarana. Dan selanjutnya Majapahit menurut berbagai aspek dalam pelajaran IPS. Yang pertama, geografi. Menurut geografi, beberapa penemuan candi sebagainya kekuasaan bumi antar wulan tertuang beberapa gambar oleh Dewi Durga sebagai mengenang seorang raja yang sudah meninggal hancur, yang Majapahit berada di titik satelit lumpur. Dan menurut sisi ekonomi, perputaran upeti, peniagaan atau pembayaran atau penyebaran kapal, menjual budaya atau sejarah, karena pariwisata industri besar lingkar masyarakat ketika tumbuh pariwisata memiliki potensi jual tinggi. Dan menurut sosiologi, dikenal dengan multikultur, di mana sebuah kerajaan yang memiliki berbagai budaya dan berbagai kearagaman tentang kebiasaan masyarakat yang berbeda. Dan yang terakhir, menurut sejarah. Menurut sejarah adalah menceritakan sebuah sejarah atau tragedi terjadinya kerajaan Majapahit dari masa kejayaan hingga masa keruntuhan. Dan ini adalah menurut berbagai aspek, dan saya mendapatkan sumber ini dari tulisnya langsung, yakni Bambang. Oke, di sini terdapat kolam segaran. Menurut cerita, kolam segaran digunakan sebagai tempat rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Diceritakan apabila perjamuan telah usai, maka peralatan perjamuan seperti piring, mangkok, dan sendok yang terbuat dari emas dibuang di kolam untuk menunjukkan betapa kayanya kerajaan Majapahit. Kolam segaran diasingkan di Majapahit. Penemuan perairan di kolam, fungsi lain adalah di saat tamu sudah pulang, maka peralatan yang dimasukkan di kolam akan diangkat menggunakan jaring. Namun sekarang kolam segaran tidak digunakan lagi, lebih sering dibuat jogging oleh masyarakat sekitar di pinggir kolam. Luas dari kolam segaran 3-4 hektar. Kolam segaran merupakan salah satu dari 32 kolam kuno yang masih bisa disaksikan hingga kini. Kolam segaran juga memiliki kontribusi dalam kegiatan irigasi di masa Majapahit. Selain itu, kolam segaran dibangun menggunakan batu bata kuno yang menyimpan beribu kisah. Berikut contoh dari kolam segaran yang waktu masih terisi air di musim penghujan, dan di saat musim kemarau maka kolam tersebut akan kekeringan. Di sini terdapat Candi Bajang Ratu. Bajang Ratu atau lebih disebut sebagai Ratu yang kecil didirikan pada tahun atau abad 13 setelah meninggalnya Raja Jaya Negara, anak tiri dari Raja Raden Wijaya. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan ada salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jaya Negara yang dalam
negara Kartagama disebut kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 sekitar tahun 1328 Lokasi Candi Bajangratu terletak relatif jauh 2 km dari pusat di sebelah timur. Saat ini berada di Dusun Keraton, Desa Termon, berjarak cukup dekat 0,7 km dengan Candi Tikus. Alasan pemilihan lokasi ini oleh arsitek Kerajaan Majapahit mungkin untuk memperoleh ketenangan dan kedekatan dengan alam namun masih terkontrol, yakni dengan bukti adanya kanal melintang di sebelah depan candi berjarak kurang lebih 200 meter yang langsung menuju bagian tengah sistem kanal Majapahit, menunjukkan hubungan erat dengan daerah pusat kota Majapahit. Ini gambar Candi Bajangratu. Oke, di sini terdapat Candi Tikus. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trowulan, tepatnya di Dukuh Dino, Desa Telmon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut merupakan sarang tikus. Di sana pemandangannya sangat bagus, jauhnya sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Patokannya dari Jalan Raya Mojokerto, Jombang, tepat di perempatan Trowulan, membelok ke timur melewati Kolam Segaran dan sekitar 600 meter dari Candi Bajangratu di sebelah kiri jalan. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Peninggalan situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Itulah gambar Candi Tikus. Di sini saya akan menjelaskan Candi Brahu. Candi Brahu dibangun dengan batu bata merah menghadap ke arah barat dan berukuran panjang sekitar 22,5 m dengan lebar 18 meter dan berketinggian 20 meter. Candi Brahu dibangun dengan gaya daun kunkur Buddha. Diperkirakan candi ini didirikan pada abad ke-14 Masehi meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa candi ini berusia jauh lebih tua daripada candi-candi lain di sekitar Trowulan. Diduga di sekitar candi ini banyak terdapat candi kecil, sisa-sisanya yang sebagian sudah runtuh masih ada seperti Candi Mutaran. Dan saat penggalian dilakukan di sekitar candi banyak ditemukan benda-benda kuno semacam alat-alat upacara keagamaan dari logam, perhiasan dari emas, dan lain-lainnya. Nama candi ini yaitu Brahu diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh dari Candi Brahu. Itulah gambar dari Candi Brahu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.